Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Muhammad Fazia, NIM 2121271 dari kelas Dirasah E. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas UAS yang diberikan oleh Pak dosen untuk membaca salah satu pasal di kitab Fathul Qorib dan juga mempraktekkan niat sholat jamak dan sholat qashar. Untuk itu langsung saja ya masuk ke pokok materi. Pada kesempatan ini saya akan membacakan pasal, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ana fasal waladi utawi perkara yibtilu kang batalake as-sholata ing sholat. Iku ahada asyara ana 11 abane syai'an suci. Al-kalamu suwijine dongeng, al-amdu kang nejo, wal amalu lan agawe, al-kasiru kang akeh, wal hadasu lan hadas, wa hudusun najasati lan anyare tekane najis, wa kisyaful aurati lan bukae aurat, wa tahyirun niyati lan owahe niat, wastidbarul kiblati lan mungkur kiblat, wal aklu lan mangan, wasyarbu lan ngombe, wal kohkohatu lan guyonan, waridatu lan murtad. Sedikit penjelasan bahwasanya hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Yang pertama ada al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Dalam artian berbicara ini hal-hal yang dilarin bacaan dalam sholat, seperti ya guyonan begitu, kita dongeng-dongeng. Hal-hal lain yang selain dalam bacaan sholat itu juga membatalkan dalam sholat. Yang kedua ada wal amalu al kasiru, yaitu bergerak yang banyak, atau dalam artian badannya itu kakian bergerak-gerak, seperti berpindah posisi, terusan kukur-kukur begitu. Ini kalau melebihi 3 batasan itu membatalkan sholat, karena batasannya itu 3 gerakan sholat itu tidak membatalkan. Kemudian ada hadas dan hududun najis, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kemudian apabila seseorang terkena najis dan menyadarinya dalam sholat, itu dan dia langsung mengibaskan pakaiannya untuk menghilangkan najis tersebut, dalam catatan hadasnya itu atau najisnya itu najis yang sudah kering. Misalkan sedang sholat itu bajunya ketiban atau kejatuhan tai cecak, itu tidak membatalkan sholat. Wangki syaful aurati, dan kemudian terbukanya aurat, ini membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sengaja, semisal dalam sholat itu pakaian kita tertiup angin, itu tidak membatalkan sholat. Dalam catatan langsung menutupnya ya, langsung menutup aurat kita. Watahyirun niyati, atau yang dalam artian berubah niat, atau dalam artian lain ingin keluar dari sholat. Wastidbarul kiblati, yaitu membelakangi kiblat atau punggung kita itu dalam bagian depan kiblat. Kemudian ada wal aklu wasyarbu, yaitu makan dan minum. Makan dan minum ini membatalkan sholat. Juga ketika mohon maaf bahasanya selilitan ya. Selilitan itu juga ketika kita tidak meludahkannya, tapi kita menelannya, itu membatalkan sholat. Wal kohkatu, yaitu guyonan atau tertawa terbahak-bahak, ini membatalkan sholat. Waridatu, yang terakhir yaitu murtad. Tentu saja murtad itu kan sudah keluar dari agama Islam, berarti sholatnya tidak sah. Kemudian penjelasan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Kita sudah tahu bahwa dalam Islam itu ada rukhsah ya, atau keringanan dalam menjalankan sholat apabila kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sholat jamak, yaitu sholat yang dilakukan menjamak, yaitu 2 waktu menjadi 1. Antara yang bisa itu antara sholat
duhur dan sholat asar, yang kemudian antara sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian jamak itu juga ada dua jenis, yaitu jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim itu sendiri berarti melaksanakan sholat jamak di awal waktu sholat duhur, dan juga yang satunya itu di awal sholat waktu maghrib. Kalau yang jamak takhir itu berarti kebalikannya, yaitu melaksanakannya di waktu sholat asar dan juga di waktu sholat isya. Untuk itu saya akan membacakan niatnya ya, salah satu saja, yaitu sholat jamak takdim di awal waktu, ya sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala. Kemudian setelah melaksanakan sholat duhur langsung dilanjutkan dengan sholat asyar, yaitu dengan berniat dengan niat usolli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al duhri lillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu sholat qashar. Sholat qashar berarti meringkas sholat menjadi 2 rakaat, yang bisa diringkas berarti sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Niatnya seperti ini, salah satu saja, yaitu sholat duhur. Usolli fardal duhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Saya berniat sholat duhur qashar lillahi ta'ala. Sudah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasannya dan kata-kata yang tidak berkenan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.